Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 hari ini akan meresum buku Etos Hijau Generasi Pembaru pada pertemuan psikologi sosial yang ke-6. Sebelum simak materi kami, yuk simak perkenalan kami. Halo semuanya, perkenalkan namaku Hardina Amelia dengan NPM terakhir 005. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Riani Diamanda dengan NPM akhir 010. Perkenalkan, nama saya Puan Lakmi dengan NPM 3 terakhir 020. Perkenalkan, nama saya Ridwan Syah dengan NPM 1707121132. Halo semua, perkenalkan nama aku Dinda Putri Agustin, NPM terakhir 046. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi Green Business berlandaskan konsep Green Ethos, inisiatif untuk konservasi lingkungan dalam dimensi bisnis dan lokal milik Prof. Haji Diana Harding dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Banyaknya permasalahan degradasi lingkungan akibat proses perkembangan wilayah perkotaan maupun desa menyebabkan kekhawatiran pada masyarakat. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dari itu diperlukan suatu konsep yang mengusung tema Green Ethos untuk melakukan upaya perlindungan terhadap lingkungan. Menurut Andrew Polo pada tahun 2014, konsep green business merupakan sebuah bentuk bisnis yang memperhatikan kebaikan lingkungan dengan cara mengurangi dampak lingkungan, meminimalkan penggunaan energi dan konsumsi sumber daya, serta memberikan pengaruh positif kepada lingkungan, komunitas lokal, dan profitabilitas. Terdapat dua faktor pendorong implementasi green business. Yang pertama adalah faktor internal, di mana meliputi tanggung jawab perusahaan dan upaya kompetisi dengan perusahaan lain. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, meliputi tuntutan konsumen, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait partisipasi upaya perlindungan lingkungan. Adapun bentuk implementasi konsep green business dapat dicontohkan dengan meminimalisirkan jejak karbon, kebijakan tanpa kertas, kebijakan 4R atau reuse, reduce, refill, dan repair, serta pemanfaat teknologi, informasi, dan komunikasi seperti internet. Selain itu juga dapat memperhatikan sumber daya organisasi dan kapabilitas dalam mengimplementasikan strategi. Membahas mengenai realita green business pada perusahaan skala besar adalah dengan membahas bentuk implementasi konsep green business, yaitu prinsip sirkular ekonomi. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk closing the loop pada suatu pola produksi dan penerapan model bisnis yang baru dan inovatif menurut Maninen pada tahun 2018. Selain itu, prinsip ini juga bertujuan untuk mencapai pola konsumsi yang berkelanjutan. Membahas pengimplementasian konsep green business pada usaha berskala UMKM menunjukkan bahwa sektor ini belum mampu untuk menggunakan konsep green business dikarenakan adanya keterbatasan dalam mendapatkan informasi, pembiayaan, waktu, teknologi, dan pengetahuan tentang isu lingkungan. Membahas mengenai faktor-faktor keberhasilan menggunakan konsep green business adalah adanya inisiatif dari pengusaha untuk melakukan program-program tersebut, serta adanya dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Mengenai faktor kegagalan dalam melakukan implementasi konsep green business adalah dikarenakan keterbatasan kapasitas perusahaan untuk beradaptasi dengan perkembangan, minimnya investasi yang mendukung program, serta pola pikir yang berjangka pendek. Teman-teman, kemampuan sumber daya manusia itu sangat diperlukan untuk human capital bagi generasi bangsa. Human capital merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk mengembangkan layanan yang profesional. Setiap sumber daya manusia memiliki nilai tambah yang berbeda-beda dengan SDM yang lainnya. Human capital termanifestasi dalam 4 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi psychological capital. Dimensi psychological capital ini dapat berkembang teman-teman, terdiri dari confidence atau kepercayaan diri, hope atau harapan dalam organisasi, optimism atau optimis bahwa program kerjanya akan berhasil, dan resilience atau kelenturan dalam menghadapi berbagai masalah. Yang kedua yaitu intellectual capital. Ini berhubungan dengan experience atau pengalaman, skills atau keterampilan seseorang dalam melaksanakan tugas, knowledge atau pengetahuan, dan capabilities atau kapabilitas dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu emotional capital. Ini terdiri dari kedewasaan atau maturity. Itu merupakan kematangan dalam mengatasi suatu permasalahan.
social skills atau kemampuan dalam hal bersosialisasi. Kemudian ada juga self-regulation atau kemampuan seseorang untuk berpikir dan berinisiatif untuk melakukan suatu tujuannya. Yang keempat yaitu social capital atau kemampuan seseorang dalam membangun relasi sosial, menyesuaikan diri terhadap norma, dan lain-lain. Nah teman-teman, seseorang yang memiliki key social capital ini akan dengan mudah mengakses sumber daya manusia lain dan juga membangun relasi. Hal-hal yang mempengaruhi human capital yaitu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan atribut personal. Kemudian ada juga nih konsekuensi dari modal kapital. Human capital itu merupakan suatu inovasi dari proses berpikir dan orang-orang juga biasanya melakukan brainstorming, teman-teman. Human capital ini menambah nilai tambah bagi manusia. Selain itu, human capital ini juga menambah nilai bagi perusahaan. Semakin tinggi nilai yang diberikan dalam pengetahuan, sikap, kemampuan, kecakapan, dan perilaku kerjasama, maka akan semakin tinggi pula nilai sumber daya manusia tersebut. Di sini saya akan menjelaskan etos kerja dan kewirausahaan sosial. Mulyadi, Parisangi 2012, menyatakan bahwa masalah sosial utama yang terjadi di Indonesia pada saat ini, di antaranya pengangguran, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Kondisi tersebut tentu akan mengganggu pembangunan dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan solusi nyata yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu solusi yang dapat diusulkan adalah meningkatkan semangat kewirausahaan, terutama pada generasi muda, melalui pengembangan kewirausahaan sosial. Secara umum, kewirausahaan sosial didefinisikan sebagai sebuah aktivitas bisnis dengan tujuan sosial. Sementara itu, Hulbert 2010 mendefinisikan kewirausahaan sosial sebagai penciptaan nilai sosial yang dihasilkan melalui kolaborasi dengan orang-orang dan organisasi masyarakat sipil yang terlihat dalam inovasi sosial. Menurut Brighton, terdapat dua kunci utama dalam kewirausahaan sosial. Pertama, adanya inovasi sosial yang mampu mengubah sistem yang ada di masyarakat. Kedua, hadirnya individu-individu yang memiliki visi kreatif, berjiwa berusaha, dan beretika di balik gagasan inovatif tersebut. Di dunia pendidikan, penyelenggara pendidikan, tentu saja termasuk para pengajar di dalamnya, berkewajiban untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetensi. Sebagaimana dinyatakan Hartono, penyelenggaraan pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan lulusan-lulusan yang pintar, ditandai oleh raihan nilai A. Lebih jauh dari itu, penyelenggaraan pendidikan juga berkewajiban untuk menciptakan kelulusan berintegrasi, memiliki kepribadian yang baik, dan mampu mengembangkan potensi diri. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai kesejahteraan bidang sosial generasi muda kita membangun dan mengarahkannya milik Dr. Haji Ahmad Gimi Pratama dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Kesejahteraan bidang sosial terdiri atas aspek-aspek dalam diri manusia terkait dimensi penerimaan sosial, aktualisasi sosial, hubungan atau koherensi sosial, dan integrasi sosial serta kontribusi sosial. Menurut Kayes, dimensi-dimensi tersebut dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama adalah penerimaan sosial yang memiliki sifat positif terhadap orang lain, mengakui orang lain, dan mampu menerima orang lain secara umum meskipun orang tersebut memiliki perilaku yang kompleks. Yang kedua adalah aktualisasi sosial yang bercirikan kepedulian dan rasa percaya bahwa lingkungan sekitar berkembang secara positif. Yang ketiga ada hubungan sosial, yakni melihat dunia sosial sebagai hal yang dapat dimengerti logis dan dapat diprediksi sehingga menimbulkan kepedulian kepada lingkungan sekitar. Yang keempat ada integrasi sosial yang memiliki arti merasa terintegrasi menjadi bagian dari lingkungan sekitar dan menumbuhkan kebersamaan. Yang kelima adalah kontribusi sosial yang memiliki arti adanya perasaan bahwa individu berharga untuk mendedikasikan diri kepada lingkungan dan merasa bahwa dihargai oleh lingkungan. Generasi muda sebagai penerus kehidupan bangsa tentunya perlu memiliki pegangan dan arah yang baik serta menyeluruh sehingga saat menjadi pemimpin ia sudah siap.
Penerimaan sosial dan aktualisasi sosial perlu dibina dengan cara pendekatan generasi muda dengan lingkungan masyarakat. Apabila keterlibatan generasi muda sudah didasarkan pada penerimaan dan keterbukaannya dalam melihat peluang di lingkungan, maka hal ini akan menunjukkan pada koherensi sosial dan integrasi sosial juga dapat mudah dibentuk. Berkembangnya 4 aspek ini akan mengarahkannya pada kontribusi sosial yang baik kepada lingkungan. Nah, teman-teman, mari kita berbicara dengan apa itu inovasi. Nah, tingkat inovasi sangat berhubungan dengan kemampuan daya saing negara, di mana peran SDM berpendidikan kreatif sangat penting dalam menumbuhkan daya saing tersebut. Nah, hari ini dunia telah memasuki masa revolusi industri keempat atau 4.0, di mana kata revolusi merujuk pada perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak. Dan revolusi ini terjadi ketika teknologi mutakhir dan cara-cara terbaru dalam melihat dunia memicu perubahan mendalam pada berbagai aspek kehidupan. Unsur kemendadakan dari perubahan tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk disadari. Nah, inovasi sendiri ini merupakan suatu kunci untuk menghadapi ini semua, di mana makna inovasi adalah merupakan suatu upaya menghadirkan sesuatu yang baru, solutif, dan bernilai serta bermanfaat. Nah, lebih jelasnya, makna inovasi ini ada 5. Nah, establishing new, better ways of, dan worthwhile objective. Yang pertama, establishing atau membangun, di mana inovasi adalah tentang tindakan efektif, bukan sekedar memiliki ide. Hal ini dapat dikontraskan dengan penemuan, yaitu menghasilkan ide-ide baru. Nah, lalu yang kedua, new atau baru, inovasi harus melibatkan adanya perubahan-perubahan baru. Nah, lalu yang ketiga ada better, lebih baik. Inovasi ini harus dilihat sebagai suatu perbaikan, setidaknya di mata orang-orang yang terpengaruh. Nah, yang keempat, ways of atau jalan. Inovasi ini bisa mengambil beberapa bentuk, termasuk perubahan dalam apa yang kita lakukan atau bagaimana kita melakukannya, di mana kita melakukannya, dan dengan siapa kita akan melakukannya. Nah, lalu yang kelima ada worthwhile objective atau tujuan yang bermanfaat. Nah, inovasi selalu dipahami relatif terhadap tujuan yang bermanfaat oleh mereka yang terlibat. Nah, inovasi sendiri ini merupakan suatu pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk, dan prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas. Nah, terdapat 2 jenis inovasi, yaitu sustaining innovation atau inovasi berkelanjutan, dan disruptive innovation atau inovasi disruptif. Pada sustaining innovation terdapat beberapa poin. Yang pertama, inovasi pada platform yang sama dengan tujuan untuk memperpanjang usia suatu produk atau temuan. Nah, lalu yang kedua itu melalui produk yang sama dengan cara memanjakan, memodifikasi ukuran, menyediakan varian yang lebih banyak, atau memperbaiki model. Nah, lalu yang ketiga, mempertahankan apa yang sudah ada. Nah, yang keempat ini ada kompetisi dari pembuat yang sama antar merek pada pasar yang sama. Nah, lalu pada inovasi disruptif ada beberapa poin juga. Yang pertama, inovasi pada platform yang berbeda sehingga berpotensi membunuh atau memperpendek usia platform lama. Lalu yang kedua itu adalah melalui produk yang baru benar-benar berbeda atau baru. Nah, yang ketiga ada membangun cara-cara baru. Lalu yang keempat, kompetisi terjadi antara industri dan bisnis model. Nah, era disrupsi ini telah mendisrupsi beragam pola kehidupan manusia, sehingga mereka yang ingin bertahan dan berkembang perlu memiliki suatu hal yang disebut etos yang kuat, nah, pantang menyerah, dan kesediaan untuk terus selalu berinovasi. Lalu ada inovasi sosial. Inovasi sosial ini muncul sebagai third way atau jalan tengah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan pasar atau kegagalan pasar. Dilakukan dengan cara melakukan integrasi kelompok atau komunitas dan melakukan dinamika agar mencapai standar kesejahteraan. Inovasi sosial ini memiliki beberapa prinsip, 4 prinsip utama. Untuk menyelesaikan masalah sosial, dibutuhkan multifungsi dan multidisiplin yang akan melibatkan berbagai stakeholder. Nah, lalu ada solusi dan sebuah layanan dibuat berdasarkan perspektif dari konsumen. Lalu isu yang dikembangkan oleh setiap inovasi sosial akan berbeda dan unik. Lalu yang keempat,
tingginya capaian sebuah social innovation sangat ditentukan oleh solusi-solusi baru dan tidak bersifat pengulangan, sehingga dibutuhkan dua hal, kreativitas dan pengembangan. Lalu inovasi sosial ini dapat menjelaskan berbagai hal, diantaranya transformasi sosial, bisnis model pada manajemen organisasi, lalu aktivitas kewirausahaan sosial, pengembangan produk, jasa, dan program-program baru, dan model mengenai tata kelola. Sebenarnya inovasi sosial ini dapat didefinisikan sebagai sebuah proses menemukan, menjamin dukungan, dan mengimplementasikan solusi baru permasalahan sosial dan menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Nah, terdapat 3 tipologi inovasi sosial. Pertama, social entrepreneurship, yaitu aktivitas bisnis baru yang menjawab berbagai kebutuhan sosial di komunitas baik global maupun lokal. Nah, lalu ada social intrapreneurship, yaitu penciptaan perubahan dari dalam organisasi dengan mengoptimalkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Lalu ada social extrapreneurship, yaitu kolaborasi antar organisasi yang mengakomodasi ide, ruang, dan sumber daya untuk menciptakan perubahan sosial melalui upaya kolektif. Nah, tujuan dari inovasi sosial ini yaitu untuk perbaikan dari kondisi yang ada menjadi lebih baik, tetapi tidak semua perubahan dapat dikatakan sebagai suatu inovasi. Nah, masih berbicara tentang inovasi sosial, terdapat beberapa ciri-ciri dari inovasi sosial. Yang pertama, inovasi sosial ini cross-sektoral. Sebuah inovasi sosial merupakan sebuah skema kerjasama dari beragam unit, instansi, atau komunitas. Nah, lalu yang kedua, open and collaborative, di mana inovasi sosial merupakan sebuah aktivitas yang terbuka bagi berbagai pihak untuk masuk dan bersinergi. Lalu yang ketiga, grassroots and bottom up, yaitu gerakannya dimulai dari kegelisahan akar rumput yang kemudian menjadi sumber dari motivasi. Lalu presumption and co-production, yaitu proses kolaborasi yang erat membuat beragam pihak seakan melebur. Nah, lalu ada mutualism, di mana hubungan yang saling menguntungkan. Nah, lalu ada create new roles and relationship. Inovasi sosial memiliki ciri, salah satunya adalah terbangunnya peran-peran dan hubungan-hubungan baru. Lalu ada better use of assets and resource, pemanfaatan sumber daya yang terbatas atau hampir tidak terpakai menjadi identik dengan praktik inovasi sosial. Nah, yang terakhir ada develop assets and capabilities, yaitu setelah inovasi berjalan maka aset dan kemampuan atau kapabilitas akan berkembang. Nah, proses penciptaan inovasi sosial dengan memberikan pendekatan pada proses kolaborasi, baik pada perencanaan maupun pada implementasi inovasi sosial, dengan cara yang pertama itu menemukan masalah sosial dan mengeksplorasi melalui kondisi yang tidak ideal. Nah, lalu yang kedua, menghasilkan gagasan dengan cara bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mencari ketidaksesuaian dan persamaan pandangan suatu masalah. Nah, lalu mengukur dan menyesuaikan kapasitas dengan melakukan studi kelayakan pada program. Lalu melakukan kerjasama dengan mitra secara kolaboratif dengan berbagai relasi dari berbagai bidang. Lalu yang terakhir, menghasilkan inovasi sosial yang mampu memecahkan masalah sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, terdapat ada juga 5 prinsip inovasi dari Banyuwangi. Yang pertama, inovasi ini mencari jalan terpendek. Inovasi itu diperlukan ketika cara-cara biasa tidak mampu untuk mencapai tujuan dengan cepat. Nah, inovasi itu fun atau menyenangkan, di mana inovasi tidak boleh dilakukan secara terpaksa dan penuh beban. Nah, inovasi itu harus dilakukan dengan secara menyenangkan sehingga terasa ringan dan penuh tantangan. Nah, lalu inovasi itu menyelesaikan beragam masalah sekaligus. Inovasi itu terus-menerus, itu harus konsisten, bukan sekali jalan lalu berhenti. Nah, lalu inovasi itu semua orang, maksudnya setiap pemimpin harus menciptakan para pemimpin inovatif di seluruh unit dan level organisasi. Nah, setelah berbicara tentang inovasi dan inovasi sosial, mari kita melanjutkan kepada kewirausahaan sosial.
Teman-teman pernah mendengar tidak sih apa yang dimaksud dengan kewirausahaan sosial? Nah, kewirausahaan sosial ini dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang dilandasi oleh dorongan yang kuat untuk manfaat sosial, yang dimana dalam praktiknya ini menggunakan orientasi kewirausahaan. Kita cenderung terikat dengan konteks sosial di mana aktivitas tersebut dilakukan. Nah, kewirausahaan sosial ini semakin diyakini sebagai aktivitas yang mampu untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial, kebutuhan sosial, serta mengembangkan potensi-potensi sosialnya. Nah, terdapat suatu model teoritis praktik kewirausahaan di mana secara singkatnya yang pertama struktur, yaitu situasi atau konteks lingkungan, membentuk pemikiran atau habitus aktor yang kemudian memberikan daya dorong perilaku. Nah, yang kedua, lingkungan ini dapat mendukung atau menghambat praktik kewirausahaan sosial. Lalu yang ketiga, kemampuan melihat masalah sebagai peluang adalah kemampuan dasar untuk membangun praktik kewirausahaan. Nah, yang keempat ini, keyakinan terhadap ajaran agama memberikan energi besar terhadap upaya membangun kewirausahaan sosial. Nah, lalu yang kelima, dukungan SDM dan finansial membantu praktik kewirausahaan sosial untuk tetap berjalan. Dan yang terakhir, praktik kewirausahaan sosial ini menghasilkan ranah baru, yaitu ruang interaksi antara individu yang tercipta setelah adanya praktik. Nah, terdapat juga cara pandang terhadap praktik kewirausahaan sosial yang ditawarkan oleh model teoritis yang sebelumnya telah dijelaskan. Praktik kewirausahaan sosial ini tidak terlepas dari konteks lingkungan tempat individu berada. Nah, lalu kemampuan melihat kondisi dengan cara yang berbeda dapat menjadi sebuah daya dorong untuk membangun praktik kewirausahaan. Lalu optimalisasi penggunaan kapital dapat membantu praktik kewirausahaan sosial berjalan dan bertahan. Dan praktik kewirausahaan sosial ini dapat menghasilkan ranah baru seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu situasi baru yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Dan yang terakhir itu, salah satu bentuk kelanjutan dari praktik kewirausahaan sosial ini, jika berjalan dengan baik dan efektif, adalah terbangunnya bisnis sosial, yaitu memberikan setiap orang kesempatan untuk ikut serta dalam menciptakan macam dunia yang ingin kita lihat. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah berbicara tentang inovasi sosial dan kewirausahaan sosial. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan karakteristik dan watak wirausaha atau inovator sosial. Nah, terdapat beberapa perbedaan khusus antara orang-orang biasa dengan mereka yang disebut sebagai unreasonable people, yaitu orang-orang berjiwa yang sudah pernah melakukan praktik kewirausahaan atau inovasi sosial. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan oleh unreasonable people. Yang pertama, berusaha mengatasi hambatan ideologis dan keilmuan, lalu mengidentifikasi dan menerapkan solusi praktis terhadap berbagai persoalan atau permasalahan sosial, lalu berinovasi dengan cara menciptakan produk, layanan, atau pendekatan baru terhadap persoalan sosial. Nah, lalu yang terakhir ini ada fokus pada penciptaan nilai sosial dan bersedia untuk membagi inovasi serta pemahaman mereka agar orang lain bisa meniru mereka. Nah, ada asumsi dasar tentang wirausaha sosial, yaitu pelaku praktik wirausahaan sosial, di mana pengusaha sosial ini yang pertama mereka bekerja sendiri, lalu mereka jarang beristirahat, lalu berpikir secara berbeda dan berprestasi tinggi, lalu yang keempat berpikir sama di antara mereka sebagai pengusaha sosial. Lalu yang terakhir ini berani mengambil resiko lebih dibandingkan resiko yang diambil oleh orang lain. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah berbicara tentang inovasi sosial dan wirausahaan sosial. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan karakteristik dan watak wirausaha atau inovator sosial. Nah, terdapat beberapa perbedaan khusus antara orang-orang biasa dengan mereka yang disebut sebagai unreasonable people, yaitu orang-orang berjiwa yang sudah pernah melakukan praktik kewirausahaan atau inovasi sosial. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan oleh unreasonable people. Yang pertama, berusaha mengatasi hambatan ideologis dan keilmuan, lalu mengidentifikasi dan menerapkan solusi praktis terhadap berbagai persoalan atau permasalahan sosial, lalu berinovasi dengan cara menciptakan produk, layanan, atau pendekatan baru terhadap persoalan sosial. Nah, lalu yang terakhir ini ada fokus pada penciptaan nilai sosial dan bersedia untuk membagi inovasi serta pemahaman mereka agar orang lain bisa meniru mereka. Nah,
Ada asumsi dasar tentang wirausaha sosial, yaitu pelaku praktik wirausaha sosial. Di mana pengusaha sosial ini yang pertama mereka bekerja sendiri, lalu mereka jarang beristirahat, lalu berpikir secara berbeda dan berprestasi tinggi, lalu yang keempat berpikir sama di antara mereka sebagai pengusaha sosial. Lalu yang terakhir ini berani mengambil resiko lebih dibandingkan resiko yang diambil oleh orang lain. Setiap orang bertanggung jawab atas pembelajaran seumur hidup dan peningkatan keterampilan berkelanjutan yang harus diadaptasi dengan perkembangan zaman. Pendidikan inovasi sosial merupakan proses pendidikan yang berusaha mengembangkan lulusan perguruan tinggi menjadi lebih baik, dengan pengetahuan luas, tanggung jawab yang besar, inovator, pemimpin dengan kecerdasan yang baik, dan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Pendidikan karakter menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap pembangunan sosial di bidang pendidikan. Karakter merupakan landasan perekat budaya. Kewirausahaan dibangun oleh dua aspek penting nih. Yang pertama yaitu mindset atau pola pikir, dan yang kedua yaitu metode, pola tindakan, dan keterampilan manajerial. Praktik wirausaha secara positif akan memaksa siswa dalam hal positif untuk bergerak, berkreasi, menghayati kerja keras orang tuanya, bekerja sama dengan pihak lain, belajar mengatasi penolakan, dan berpikir nanti bagaimana alih-alih bagaimana nanti. Mahasiswa penting untuk mempelajari wirausaha. Dalam dunia bisnis disebut entrepreneurship, yaitu menghasilkan mentalitas wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu mengenai kajian tentang etos. Definisi etos sendiri menurut pandangan para tokoh yaitu sebuah skema berpikir, sikap mental, dan dorongan perilaku yang mengarahkan bagaimana individu merespon dunianya. Konteks etos dalam buku ini berkaitan dengan perspektif Islam yang merujuk pada suatu aktivitas untuk menghasilkan output berdasarkan ajaran Islam yang mana hasilnya harus memberikan nilai tambah, bermanfaat tanpa melanggar aturan Allah, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang benar. Pada dasarnya, etos hijau adalah upaya untuk menginspirasi dan memotivasi sehingga dapat membangun paradigma yang dapat memberikan kerangka pikir baru pada generasi muda. Dalam konteks ini, etos hijau berperan sebagai penggerak perilaku yang berbasis pemahaman mendalam tentang alam semesta dan seluruh penciptaannya. Terdapat 3 dimensi dalam etos hijau, yaitu penghayatan spiritual, pola pikir apresiatif, dan skema aksi produktif. Penghayatan spiritual merupakan dimensi utama dan prioritas bagi calon generasi pembaru di masa depan. Konsep ini bertujuan bahwa manusia sebagai makhluk diciptakan untuk beribadah dan sekaligus menjadi khalifah di muka bumi, yang mana manusia tersebut bisa memberikan manfaat bagi orang lain, selalu memberi pengetahuan mengenai seluruh bumi dan isinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendefinisikan bahwa kehidupan dunia adalah ujian dan cobaan untuk menguji kualitas manusia berdasarkan amalannya. Dimensi kedua yaitu pola pikir apresiatif. Hal ini memiliki definisi bahwa pola pikir apresiatif adalah semacam kerangka berpikir ataupun filter yang dapat dipilih dan digunakan dalam memakai dunia atau stimulus dari luar individu. Dimensi ini lebih fokus menguatkan kelebihan daripada menambal kekurangan. Konsep ini bertujuan agar manusia dapat mensyukuri apa yang telah dimiliki daripada mengeluhkan apa yang tidak dimiliki, dan juga jika memulai segala perencanaan dan aktivitas harus langsung dilaksanakan tanpa menunggu kondisi sempurna. Menurut pandangan tokoh psikologi positif yaitu Seligman dan Peterson telah mengidentifikasi sejumlah kekuatan yang dimiliki individu untuk terus dikembangkan. Yang pertama itu courage, terdiri dari keberanian, ketekunan, integritas, dan vitalitas. Yang kedua yaitu mengenai humanity atau kemanusiaan yang terdiri dari love, kindness atau kebaikan, dan social intelligence. Lalu yang ketiga yaitu transcendency
berupa apresiasi terhadap keindahan dan kecemerlangan, gratitude, hope, humor, dan spiritualitas. Yang keempat yaitu self-regulation, prudence, humility, dan forgiveness and mercy. Yang kelima yaitu justice atau keadilan, terdiri dari leadership, fairness, dan citizenship. Yang keenam yaitu wisdom atau kebijaksanaan, dan knowledge atau pengetahuan, terdiri dari perspektif, love of learning, open-mindedness, curiosity, and creativity. Dimensi ketiga yaitu skema aksi produktif. Dalam dimensi ini, lebih menekankan tentang produktivitas berbasis pada visi, pemahaman nilai, dan kepekaan sosial. Bab 5. Upaya membangun pendidikan inovasi sosial. Pendekatan proses belajar mengajar dilakukan dengan skema pembelajaran berbasis proyek untuk dapat membantu mahasiswa mendapatkan kompetensi, pemahaman, kognitif, penghayatan, afeksi, dan keterampilan psikometrik pada bidang kecerdasan sosial. Mahasiswa dibagi dalam sejumlah kelompok melakukan small project di bawah payung program besar berjudul Membersamai Indonesia. Proyek ini bertujuan bersamai mendampingi, membantu atau mendukung beragam program pemerintah yang secara umum bertujuan mencapai peningkatan kesejahteraan sosial bangsa. Salah satu isu yang difokuskan adalah program pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kualitas pengembangan usaha dan kewirausahaan, atau lebih khusus lagi penguatan kapasitas atau pendampingi para perilaku ekonomi kerakyatan. Pada mata kuliah ini, setiap kelompok mahasiswa bersamai minimal 2 pelaku usaha. Di antara kategori berikut ini, yaitu pengrajin atau penghasil kerajinan rakyat. Kedua, pelaku UMKM. Ketiga, pelaku pariwisata terdampak pandemi. Dan yang keempat, wirausaha siswa SMU. Pendekatan pendampingan yang dilakukan adalah dengan skema business coaching. Business coaching itu sendiri merupakan salah satu aktivitas yang bertujuan meningkatkan kinerja usaha mitra, mendampingi dan mendepankan interaksi interpersonal, komunikasi terarah, serta penjadwalan target atau agenda pencapaian yang sistematis dan terukur. Melalui skema ini, diharapkan mitra yang didampingi mendapatkan pencerahan wawasan, suntikan motivasi, dan juga peningkatan keterampilan, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja bisnisnya. Menarik program ini dilakukan di berbagai kota Indonesia, berbasis lokal tinggal dari mahasiswa, sehingga penyebaran program dapat dikatakan mendekati skala nasional.